Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teorema-teorema pada turunan dengan jumlah ada 8 teorema, tapi di video ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu teorema yang pertama, yaitu teorema A. Tapi sebelum itu saya akan mereview sedikit tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu definisi dari turunan itu kita ambil dari prinsip dasar kalkulus, yaitu limit, yang mana seperti yang kita ketahui f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Oke, kita mulai langsung ke teorema A. Teorema ini biasa disebut juga sebagai aturan fungsi konstanta, di mana jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x f aksen x sama dengan 0. Oke, baik, di sini kita akan buktikan apabila fx sama dengan k, maka berapapun nilai x akan sama dengan k. Begitu juga dengan x tambah h. Fx tambah h sama dengan k, maka berapapun hasil x tambah h ini, maka hasilnya akan sama dengan k juga. Di sini kita akan membuktikan turunannya, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Karena fx tambah h sama dengan k, dan fx juga sama dengan k, maka langsung saja kita tulis k dikurang k per h. Karena k dikurang k sama dengan 0, maka langsung saja kita tulis limit h mendekati 0 sama dengan 0 per h. Karena 0 kalau dibagi dengan angka berapapun hasilnya 0, maka sama dengan limit h mendekati 0, 0. Maka terbukti f aksen x sama dengan 0. Jadi terbukti jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang fx aksen x sama dengan 0. Baik, untuk contoh soalnya, misalkan ada fx sama dengan 6, maka f aksen x sama dengan 0. Untuk contoh kedua juga sama. Jika ada fx sama dengan 5000, maka hasilnya tetap 0. Oke, sekian untuk teorema A. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan teorema B. Teorema B adalah aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, maka turunan dari x sama dengan 1. Di sini kita akan membuktikannya dari f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Di sini karena fx-nya sama dengan x, maka fx tambah h sama dengan x tambah h juga. Di sini kita akan membuktikannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Langsung saja kita buat sini x tambah h dikurang x per h. Karena x nya kita kurang, langsung saja kita red. Oke, maka yang tertinggal adalah limit h mendekati 0 h per h. K
karena bilangan yang sama apabila dibagi maka hasilnya adalah 1, maka limit H mendekati 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi turunan X dari fx adalah fx f aksen X adalah 1, maka terbukti. Di sini kita akan membuktikannya dari rumus f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx tambah H dikurang fx per H. Oke, selanjutnya karena diketahui fx sama dengan fx sama dengan x pangkat n dan fx tambah H sama dengan x tambah H dipangkatkan dengan n, maka f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 X tambah H pangkat n dikurang X pangkat n per H. Karena hanya tadi sudah kita bagi, maka tinggallah nx pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 kali x pangkat n kurang 2 kali h ditambah sampai seterusnya tergantung soal yang kita dapatkan. Selanjutnya tambah lagi nx n kali x kali h pangkat n kurang 1 tambah lagi h pangkat n kurang 1. Karena hanya mendekati 0, maka setiap bilangan yang dikali dengan 0 adalah 0, maka n seperti n kali n kurang 1 per 2 kali x pangkat min 2 kali h ini sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0, maka seperti ini sama dengan 0 semua. Maka tersisalah limit h mendekati 0 n kali x pangkat n kurang 1, maka f aksen X sama dengan nx pangkat n kurang 1. Maka terbukti jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen X sama dengan nx pangkat n kurang 1. Oke, sudah terbukti kan? Sini kita akan menguraikan x tambah h pangkat n terlebih dahulu, yaitu x pangkat n ditambah nx pangkat n kurang 1 kali h tambah n kali n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 2 kali h pangkat 2 ditambah sampai seterusnya seperti ini. Selanjutnya nx kali h pangkat n ditambah h pangkat n dikurang xn per h. Selanjutnya limit h mendekati 0 karena di sini tadi setiap penjumlahan ada h, jadi hanya kita substitusikan ke sini. Oke, sini. Dan di sini tadi karena x-nya bilangannya sama, maka kita bisa langsung coret sini, coret nih sama ini, karena ini karena ini negatif dan ini positif, jadi kita coret. Untuk selanjutnya karena di setiap penjumlahan ada h, maka hanya kita pisah, seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita
bagi lagi karena hanya sudah kita pisah. Langsung saja kita gini, kita langsung coret ini. Nah, selanjutnya langsung seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke teorema D atau aturan kelipatan konstanta, yaitu jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X. Oke, kita akan langsung membuktikannya, yaitu fx nya sama dengan K kali Fx. K kali Fx. Untuk Fx tambahannya seperti ini sama dengan K kali K kali Fx tambah H. Sini kita akan langsung membuktikan dari rumus yang ini, yaitu F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk F X tambah H ini K kali Fx tambah H dikurangi untuk yang Fx ini K kali Fx di per H gitu. Selanjutnya limit H mendekati 0 untuk K yang ini bisa kita geser ke depan sesuai yang telah dijelaskan. Jadi limit H mendekati 0 K kali F aksen X tambah H dikurangi Fx per H, dan K-nya bisa digeser lagi ke sebelum fungsinya, sebelum limitnya, menjadi K dikali limit H mendekati 0 Fx tambah H dikurangi Fx per H, karena yang ini sudah sama seperti yang ini. Limit H mendekati 0 Fx tambah H dikurang Fx H seperti ini sudah sama, dan sama dengan F aksen X. Jadi kelanjutannya adalah K konstanta tadi dikali F aksen X atau konstanta dikali dengan fungsinya. Oke, sudah terbukti kan? Yaitu jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X. Oke, sudah terbukti.